Shalom, seluruh hadirin yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, kita patut bersyukur kepada Allah karena telah menyertai kita sehingga kita dapat berkumpul untuk mengadakan ibadah Natal ini. Oleh karena itu, para hadirin dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami dari pagi sampai pada siang hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul serta memulai ibadah Natal ini. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, baik pendeta, penata layan, guru-guru, serta kami semua. Supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah kami yang kami lakukan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini, dalam kebersamaan kita, Rokris SMA 53 Jakarta merayakan Natal dengan suasana yang begitu berbeda. Tidak ada perayaan Natal yang membuat kita berkumpul dan bersukacita bersama. Pandemi COVID-19 membuat jarak dan fisik kita begitu terbatas. Walaupun di tengah keterbatasan, kita bersama-sama dapat merasakan cinta kasih serta pernyataan Allah yang sungguh tak terbatas. Seorang bayi kudus telah lahir di Bethlehem dalam kesederhanaan namun membawa keselamatan bagi dunia. Kelahirannya menjadi bukti bahwa Ia adalah Tuhan yang dekat dengan umatnya. Sang Immanuel hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyambut Natal ini dengan penuh sukacita karena kehadirannya dengan mengangkat pujian dari KJ 120, Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita dalam ibadah ini datang dari pihak Allah yang mengasihi dunia melalui putranya Immanuel. Salam damai sejahtera bagi saudara. Damai sejahtera bagi saudara juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan dinamakan Immanuel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita.
Bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya
menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami bolehlah duduk sebentar. Anak-anak kami sekalian, dari Roh Kris SMA Negeri 53 Jakarta, beserta Bapak Ibu, guru dan Bapak Ibu, orang tua daripada anak-anak kita saat ini. Firman Tuhan menjadi khotbah bagi perayaan Natal Roh Kris SMA 53 hari ini tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, beserta Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami, selamat Hari Natal. Khawatir adalah sebuah ketakutan terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Kita semua punya ketakutan-ketakutannya tersendiri dengan berbagai latar belakang yang membuat kita takut. Dalam sejarah Alkitab, Adam dan Hawa memiliki kekhawatiran atau rasa takut karena telah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya mereka bersembunyi sebagai buah dari rasa takutnya, dan timbulnya ketakutan baru atas hukuman Tuhan. Kemudian kita juga pernah mengenal seorang Raja Saul yang takut kehilangan jabatannya sebagai raja, sehingga melalui kekhawatirannya itu, ketakutannya itu, dia merencanakan suatu pembunuhan terhadap Daud yang pada saat itu. Daud melarikan diri dan selamat. Lalu dalam sejarah Alkitab di Perjanjian Baru juga, Herodes, seorang raja di Israel, dia takut kehilangan jabatannya sebagai raja karena dia mendengarkan daripada orang-orang Majus dari timur yang datang ke Yerusalem itu berkata bahwa telah lahir seorang raja yang akan menyelamatkan. Lalu kemudian Herodes mencari-cari di mana raja yang baru lahir itu, karena dia tidak mengenal siapa raja yang baru lahir yang disebutkan oleh para orang Majus itu, sehingga dia merencanakan pembunuhan kepada setiap anak yang berumur di bawah 5 tahun di Bethlehem. Tuhan menyelamatkan Yusuf, Maria, dan Yesus pada saat itu. Kalian juga selaku anak sekolah pasti memiliki kekhawatiran juga, memiliki rasa takut. Kalian takut misalnya tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah, sehingga oleh ketakutan itu ketika tiba ujian kalian berusaha
mencari contekan, apalagi pada zaman sekarang ujiannya di rumah online ya kan. Lalu mencari jawaban supaya nilai 100 cari di Google misalnya. Atau banyak ketakutan-ketakutan lain. Ayah, ibu kita juga memiliki ketakutan-ketakutan tersendiri pada zaman sekarang. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, orang tua kita, orang tua kalian mungkin ada yang takut. Bagaimana saya dapat melanjutkan sekolah anak-anak saya? Sementara perekonomian saya belum terbangun. Dulu memang kemarin sudah mulai baik, tetapi sekarang sudah mulai terpuruk. Dan apalagi mungkin akan terjadi hal-hal yang luar biasa ke depan. Banyak ketakutan-ketakutan. Kalian sebagai anak sekolah juga mungkin memiliki ketakutan, menjadi apa saya pada masa depan. Sementara proses belajar mengajar pada masa COVID-19 ini tidaklah maksimal sebagaimana biasa. Saya baru mendengar bahwa ada orang teknik yang kuliah, dia kuliah dari rumah tetapi tidak pernah praktikum. Bagaimana dia bisa menjadi orang teknik? Demikian juga barangkali dengan kalian semua. Nah, semuanya itu pada saat ini dalam tema Natal kalian berkata hari ini, jangan khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasa khawatir sebenarnya adalah sebuah urusan hidup yang mengganggu tidur kita. Kalau kamu khawatir, tidurmu juga terganggu. Tetapi tidak hanya mengganggu tidurmu saja, namun juga mengganggu pekerjaanmu yang sedang kamu tekuni, pekerjaan yang sedang kamu lakukan, mengganggu konsentrasimu, mengganggu, membuat kamu tidak fokus. Misalnya sebagai pelajar kamu jadi tidak fokus, konsentrasimu terganggu oleh karena kekhawatiran ini. Rasa khawatir yang berlebihan dapat membuat kamu jatuh kepada keputusasaan, sehingga keputusasaanmu ini membuat kamu mencari jalan yang nyaman tetapi salah. Misalnya membuat keputusan terdorong untuk melakukan pergaulan bebas, free sex, minum minuman keras, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, tawuran dengan geng-gengan. Semuanya ini adalah pelarian, pelampiasan dalam rangka menghapuskan atau dalam rangka mencari kenyamanan dari rasa khawatir dan rasa takut. Sehingga kalian menjadi terdorong melakukan itu. Banyak yang terdorong melakukan hal yang seperti ini. Puncak rasa khawatir yang berlebihan adalah ada banyak kasus yang kita lihat. Banyak dari karangan remaja, pemuda-pemudi seperti kalian akhirnya mengambil keputusan bunuh diri sebagai jalan keluar dari segala persoalan, dari segala permasalahan. Nah, itulah akibat dari rasa khawatir yang berlebihan, menimbulkan keputusasaan dan mencari jalan keluar yang salah.
Tetapi firman Tuhan berkata, hari ini Alkitab sebenarnya juga menyadari bahwa hidup kita ini cenderung mengalami guncangan. Tidak ada hidup manusia yang tidak mengalami guncangan. Tidak ada hidup manusia yang tidak mengalami gelombang. Tidak seorang pun yang boleh luput, yang dapat luput dari pergumulan kehidupannya. Baik itu orang tua, maupun itu pemuda-pemudi, maupun itu mahasiswa, anak-anak sekolah SMA seperti kalian, SMP, SD, bahkan sampai TK, bahkan bayi yang baru lahir pun memiliki persoalan pergumulannya sendiri, memiliki guncangan hidup sendiri. Hal inilah yang membuat kita memiliki rasa khawatir, dan itu sebenarnya adalah hal yang alami. Rasa khawatir di dalam diri kita itu, rasa khawatir yang bernaung di pikiran kita itu sungguh-sungguh tidak dapat dihindari. Semua orang pasti menghadapinya tanpa memandang status sosialnya bagaimana. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, kita dibimbing untuk memiliki cara pandang baru sesuai dengan ukuran firman Tuhan dalam melihat kekhawatiran itu. Hari ini anak-anak kami dibimbing untuk memiliki cara pandang yang baru menghadapi berbagai kekhawatiran, supaya kita dapat merdeka dari rasa khawatir itu, supaya rasa khawatir itu tidak menjajah dan tidak memperbudak, tidak menguasai kamu. Untuk itulah firman Tuhan hari ini berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Itu bukan karena Tuhan selalu mengabulkan segala keinginan kita ketika kita berdoa, tetapi karena dengan berdoa dan dengan memohon dan dengan permohonan kepada Tuhan, Tuhan memberi kita tuntunan, Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita keteguhan, Tuhan memberi kita semangat dan kemerdekaan dalam setiap pergumulan kita. Sehingga khawatir itu tidak lagi menguasai kita, tetapi khawatir itu kita manajemen, kita atur menjadi suatu hal yang dapat membuat kita barangkali menjadi orang yang berhasil. Itulah yang dituliskan Paulus di dalam tema yang kalian ambil hari ini. Paulus menuliskan surat ini patut menjadi teladan dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Karena dia berkata, apa yang terjadi dalam hal ini, kesulitan ini, apa yang terjadi atasku ini telah mendatangkan kemajuan Injil. Nanti kalian boleh lihat itu pada pasal 1 ayat 12. Kata kuncinya, poinnya adalah kesulitan, masalah, gelombang kehidupan yang dihadapi oleh Paulus itu mendatangkan kemajuan bagi Injil. Kalian juga boleh memanajemen kesulitan-kesulitan, kekhawatiran-kekhawatiran kalian menjadi sebuah keberhasilan. Saya membaca dalam sebuah berita bahwa seorang anak SMA karena harus belajar online di rumah, dia memiliki waktu, lalu kemudian ada sedikit tanah yang bisa dia garap, lalu dia menanam tanaman.
menanam sayur-sayuran. Kemudian berita itu berkata, itu di daerah Jawa ini, berita itu berkata bahwa dia ketika masih sekolah pada masa pandemi ini, dia kelola kekhawatirannya menjadi uang 6 juta per bulan. Sesuatu yang luar biasa. Paulus berkata kepada kita, kepada kalian, anak-anak Rokris SMA 53 hari ini, kesulitan yang kamu hadapi itu boleh kamu manajemen mendatangkan kemajuan dirimu. Boleh kalian lihat, baca nanti di Filipi itu banyak yang membuat Paulus kesulitan, tetapi dia tidak pernah gentar menghadapi kesulitan-kesulitannya. Kenapa Paulus tidak gentar? Karena dia memiliki dasar iman yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang disembahnya. Anak-anak kami sekalian, saya kasih sedikit contoh. Ada 2 ekor kumbang terjebak dalam sebuah ruang yang terdiri dari dindingnya terdiri dari kaca-kaca tembus pandang. Kumbang A dalam mencari jalan keluar, dia membentur-benturkan diri ke setiap kaca, ke setiap sudut. Karena dia melihat sesuatu di sana, ada dunia luar yang bisa membuat dia lebih senang. Dia membentur-benturkan diri hingga sampai dia lelah, dan hingga sakit-sakitan, akhirnya benturan terakhir membuat dia jatuh dan mati. Namun kumbang kedua, kumbang B, dia tidak membenturkan diri ke tembok kaca yang tembus pandang ini, tetapi dia mengelilingi setiap sudut-sudut daripada kaca ini. Lalu kemudian dia melihat lubang kecil, di mana lubang kecil ini dapat membuat dia keluar dari keterkurungannya. Lalu dia, ketika dia melihat lubang kecil ini, maka dia keluar dari sana. Dia selamat. Dia selamat. Karena di tengah-tengah persoalan yang besar, dia dapat melihat jalan keluar oleh karena kerja kerasnya, oleh karena keteguhannya. Anak-anak kami sekalian, pada masa pandemi ini dan pada masa-masa yang akan datang, carilah peluang kecil di tengah-tengah persoalan hidup yang besar. Natal hari ini, kelahiran Yesus Kristus hari ini, perayaan yang kalian lakukan hari ini adalah peluang keselamatan di tengah-tengah terjebaknya kita ke dalam ruangan dosa yang begitu besar. Kelahiran Yesus hari ini adalah kesempatan bagi kita di tengah-tengah gelapnya kuasa dosa menguasai hati, pikiran, kehidupan kita. Yesus adalah peluang kita untuk jalan keselamatan. Dan Yesus adalah peluang kita untuk menjadi seorang yang pemenang. Maka kalau mau selamat, percayalah kepada Kristus. Kristus yang ada di dalam dirimu itu, dialah yang akan memberikan keteguhan dan menjadi fondasi, dasar yang teguh dalam kehidupanmu. Sehingga sekecil apapun lubang-lubang peluang, sekecil apapun kesempatan-kesempatan di tengah-tengah besarnya gelombang kehidupan yang engkau hadapi, kamu pasti bisa mencari jalan keluar. Kamu pasti bisa mencari jalan keluar asal di dalam doa engkau tekun, kerja keras, dan fokus. Maka Kristus adalah peluang, kesempatan untuk Anda, untuk kamu, untuk bebas dari belenggu dosa. Kelahiran Yesus menjadikan kamu memiliki peluang menang
dalam situasi apapun. Kelahiran Yesus menjadikan kamu memiliki peluang untuk menjadi pemenang dalam situasi apapun. Maka tetapkan di dalam dirimu, saya adalah pemenang karena saya adalah milik Kristus. Maka janganlah khawatir karena Tuhan memeliharamu. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini anak-anak kami, anak-anakmu dari Roh Kris SMA Negeri 53 telah mendapatkan peneguhan lewat perayaan Natal mereka hari ini, bahwa Engkau Tuhan adalah peluang kemenangan mereka dalam menghadapi segala sesuatu. Asal mereka teguh, asal mereka kerja keras, asal mereka tetap berpegangan kepada Kamu. Ya Tuhan, kami sangat bangga dengan anak-anak ini. Di tengah-tengah pandemi ini, mereka masih bisa berkarya untuk beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi dalam segala hal yang Engkau inginkan, sehingga mereka boleh semakin terbina lagi dan boleh semakin bersemangat oleh berkat yang daripada Tuhan. Berkati juga guru-guru yang membimbing mereka, terlebih-lebih orang-orang tua mereka. Tuhan, mohon Tuhan berikan berkat yang melimpah bagi ekonomi mereka, sehingga anak-anak kami boleh bersekolah dengan lancar dengan adanya berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Juga proses belajar mengajar di SMA 53, biarlah juga Tuhan yang ikut turut campur tangan. Bapa di dalam sorga, acara demi acara akan mereka lanjutkan. Biarlah itu kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi mereka, berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebagai tanggapan setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari KJ 99, Gita Sorga Bergema. Sejahtera
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berkuasa dan bertahta di atas surga, beserta anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kami puji Engkau atas kebesaran dan penggenapan-Mu yang telah Engkau rencanakan untuk memperbesar dan memperkokoh kerajaan-Mu. Kami juga mengucapkan syukur atas kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan mujizat yang Engkau alirkan hingga saat ini Tuhan. Kami ingin menunjukkan rasa syukur kami pada perayaan Natal ini. Kami puji, kami sembah, dan kami agung-agungkan nama-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita dan penuh ketulusan. Kami juga memohon ampun Tuhan, ampuni kami atas segala salah dan dosa kami ini Tuhan. Yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Semoga pada perayaan Natal ini Kau tuntun kami Tuhan, anak-anak-Mu ini menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami ingin menunjukkan Tuhan rasa duka kami atas pandemi ini Tuhan, berbagai duka yang telah kami alami Tuhan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan segera selesai Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa Tuhan, seperti normalnya Tuhan. Juga Tuhan kami ingin meminta dan mohon berkat dan juga kekuatan sehingga kami dapat melewati pandemi ini Tuhan dengan baik Tuhan. Semoga Natal ini dapat membawa berkat, membawa damai dan membawa sukacita bagi kami semua Tuhan. Doa ini kami hantarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari semuanya kita siapkan diri untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, Sang Juru Selamat dengan segenap hati kita, serta bersukacita dan mengucap syukur akan kehadirannya di tengah-tengah kita. Dalam duka dan kekhawatiran yang kita rasakan di tengah-tengah sukacita Natal, ingatlah bahwa kita tidak sendiri, sebab Tuhan Yesus selalu memelihara dan menyertai kita. Sekarang Tuhan Yesus Kristus telah lahir di tengah-tengah kita, dan kita patut bersyukur akan hal itu, sebab Ia lahir untuk kebaikan manusia. Lilin yang kita nyalakan adalah lambang bahwa kita menyambut Kristus, yang lahir di Bethlehem yang adalah terang sejati. Ia datang untuk menerangi kita, agar kita hidup di dalam terang dan melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Kami persilakan maju ke depan. Penyalaan lilin akan diwakilkan kepada Pendeta Nixon Siltorus STH. Guru Agama Kristen Ibu Jenny Gajah. Ketua Panitia Natal Alexa Olivia Natania. Ketua Rokris SMA 53 Jakarta, Patricia Dian. Dan untuk perwakilan orang tua murid, Bapak DRS Herman Yansen Manurung.
Kita yang bersuka cita dengan semangat dan harapan baru, mari kita menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ucapan syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, persembahan dapat dilakukan melalui transfer via bank seperti yang tertera di layar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadah sejatimu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Sang Juru Selamat dan Raja Damai, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang daripada-Mu melalui Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan yang senantiasa setia dalam janji penyertaan dan pemulihan. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati agar berguna bagi pelayanan kami yang mewujudkan damai sejahtera bagi sesama. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita teruskan kabar sukacita Natal dalam kehidupan kita dengan kata dan perbuatan, agar semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Sebelum kita menutup ibadah Natal pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dari KJ 109, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan kami karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin-pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para hamba-hamba-Mu, para guru-guru pengajar, dan petugas kesehatan yang merawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan masyarakat. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dalam menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat dengan pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu bagi mereka, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal. Acara Natal kita sudah selesai. Kami segenap panitia Natal Rokris SMA 53 Jakarta mengucapkan Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Kali ini kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Alexa Olivia Natania.
Shalom, selamat sore semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA N53 Jakarta, Bapak Pendeta dan Bapak Sintua, Bapak Ibu Guru, dan semua hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada hari ini dengan lancar, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Sehubungan dengan perayaan Natal pada hari ini, saya segenap panitia Natal Rokris SMA N53 Jakarta tahun 2021 ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Gereja HKBP Jatinegara untuk memfasilitasi acara Natal kita ini sehingga acara ini berjalan dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada pendeta dan Sintua yang memberikan pelayanan pada hari ini. Kiranya pelayanan yang diberikan dapat membawa berkat bagi kita semua. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada seluruh hadirin yang mengikuti acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tidak lupa saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan panitia Natal tahun 2021 atas kerjasama sehingga acara ini dapat berjalan baik dan menjadi sukses. Sebenarnya masih banyak lagi pihak-pihak yang dapat tidak saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, saya sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2021 ini ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika kami melakukan suatu kesalahan atau adanya suatu ketidaksempurnaan. Sekian dari kata sambutan dari saya, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Terima kasih, Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Rokris, Patricia Dian. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat Natal bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal SMA Negeri 53 Jakarta. Sehubung dengan perayaan Natal ini, saya sebagai Ketua Rokris mewakili segenap pengurus Rokris mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jenny Gajah selaku pembina Rokris kami yang telah membimbing persiapan acara, Ibu Bapak Guru SMA Negeri 53 Jakarta yang telah membantu terlaksananya acara, dan para tamu undangan yang telah hadir di ibadah Natal kami pada sore hari ini. Saya sebagai Ketua Rokris juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Rokris SMA Negeri 53 Jakarta, baik kelas 10, 11, dan 12, terutama kelas 11 sebagai panitia inti yang telah berpartisipasi baik dalam waktu, tenaga, maupun biaya untuk menyukseskan kegiatan Natal. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita memanfaatkan kesempatan Natal ini yang bertema Jangan Khawatir karena Tuhan Memelihara untuk mengevaluasi kembali pergumulan-pergumulan yang kita hadapi selama 1 tahun terakhir dan menjadi pedoman kita untuk 1 tahun ke depan bahkan sampai seterusnya. Akhir kata, sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kiranya sukacita Natal ada hadir di dalam kehidupan kita semua. Selamat Natal tahun 2021, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Guru Agama Kristen SMA 53 Jakarta, Ibu Jenny Gajah. Salam semuanya. Selamat sore. Pertama-tama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan karena kasih dan pertolongannya kita Rokris SMA Negeri 53 dapat melaksanakan acara Natal pada saat ini semuanya berjalan dengan baik. Yang kami hormati Pak Pendeta, para penatua, para jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih
karena semua ini dapat berjalan adalah karena pertolongan daripada Bapak Pendeta dan para penatua dan jemaat semuanya. Semua ini kami tidak dapat balaskan, tapi kami tetap juga sama-sama berdoa untuk Tuhan supaya Bapak Pendeta, para penatua, para jemaat semuanya diberkati oleh Tuhan, diberikan panjang umur dan kesehatan. Kepada panitia juga kami ucapkan banyak terima kasih. Sungguh bangga saya sebagai pembina Rokris, walaupun dalam keadaan pandemi, tapi kita bisa melaksanakan acara ini berjalan dengan baik. Saya sebagai pembina merasa bangga. Minggu kemarin kami rapat, guru agama se-Jakarta Timur, kita dapat ucapan terima kasih karena SMA 53 dapat melaksanakan Natal di awal Desember. Untuk itu anak-anakku, Pak Pendeta tadi sudah katakan melalui ayat firman Tuhan dan yang kita sudah buat, jangan khawatir. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa pada sore hari ini yang kita terima, membangun iman kita dan membuat kita supaya kita jangan khawatir. Kita maju, jangan terlena. Saya juga sependapat dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Pendeta tadi, dengan dibuat seorang contoh, ada anak muda bisa bangkit walaupun di masa pandemi. Saya termasuk seorang ibu yang sudah ditinggal suami 16 tahun. Saya adalah pekerja keras. Bahkan boleh saya katakan pandemi ini membawa berkat bagi saya. Kenapa? Walaupun curang-curang sedikit, di masa pandemi saya bisa pagi pergi ke Serang. Di sana saya membuat ada beberapa toko sehingga kalau tadinya tidak pandemi itu tidak bisa saya bangun karena full kerja. Jumat itu kerja, tetapi dengan adanya pandemi, Jumat pagi saya sudah boleh pergi sehingga saya buat di buku diary saya bahwa pandemi membawa berkah. Sekali lagi anak-anakku sekalian, mari kita buat pandemi ini menjadi berkat buat keluarga kita, menjadi berkat buat diri kita sendiri. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah kita yang tidak pernah mempersulit apapun kegiatan yang kita buat. Kepada wakil kepala sekolah juga dan para guru dan para staf di 53 itu. Saya sebagai guru di sana juga berusaha bagaimana supaya hubungan saya dengan kepala sekolah baik, dengan wakil kepala sekolah baik, dengan para staf dan keamanan semua baik, sehingga apapun yang saya butuhkan, yang mau kita kerjakan oleh Rokris SMA 53, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Rokris yang sudah memantau berjalannya Rokris SMA 53 ini dengan baik. Akhir kata saya ucapkan, kalau ada kata-kata saya atau perbuatan saya yang kurang menyenangkan hati anak-anakku sekalian, mari kita saling memaafkan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan kata sambutan terakhir dari Bapak Dr. Andes Herman Yansen Manurung selaku perwakilan orang tua. Shalom. Selamat Natal. Yang pertama kali saya mewakili orang tua mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Pendeta kami dan para penetua yang telah memberikan izin Gereja HKBP Jatinegara untuk dijadikan sebagai tempat ibadah acara Natal SMA 53 Jakarta Timur. Terima kasih juga buat Ibu Pendidikan Agama Kristen ya Bu ya. Bu yang telah selama ini membina, membimbing anak-anak kami bagaimana supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Mewakili orang tua saya bangga atas acara kita, acara Natal yang kita adakan siang hari ini walaupun masih dalam situasi pandemik, kita dibatasin untuk mengundang teman-teman anak-anak kita yang lain, kita dibatasin untuk mengundang yang lain. Tapi puji Tuhan, kalau saya amat-amatin sepanjang acara tadi, acaranya bisa berjalan dengan baik dan semua bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembali ke belakang, selama pandemik kita bisa bersyukur, mungkin ada teman-teman kita yang tidak bisa bersama dengan kita saat ini oleh karena kena COVID, meninggal, atau mungkin sudah sembuh atau apapun namanya. Tapi yang mau saya katakan sebagai orang tua, sebagaimana tema kita, yang menjadi tema Natal kita pada acara Natal pada hari ini, jangan khawatir. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berserah kepadanya, ketika kita mengangkatkan doa, memuji Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan persoalan kita kepadanya, percayalah, pada saat itu juga kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan akan menyertai kita. Sekali lagi kita berdoa kiranya di tahun 2022 nanti COVID-19 ini bisa berlalu. Kita doakan bersama-sama anak-anak ya. Kita rindu, kami juga rindu sebagai orang tua, anak-anak kami tiap hari pergi ke sekolah Bu. Kami rindu anak-anak semua bisa seperti dalam keadaan sebelum COVID, bisa belajar, bisa bersosialisasi, bisa terjadi proses belajar mengajar yang baik. Ya, kita bersama-sama menggumulkannya melalui perayaan Natal ini supaya di tahun 2022 yang akan datang COVID bisa berlalu di negeri kita ini. Amin. Nah, saya kira cukup. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Shalom. Kami segenap panitia Natal Rokris SMA N 53 Jakarta tahun 2021 mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year.